Malam ini halo Kakak Diki, Halo, Kak Berto. siap. Suara saya jelas ya di situ ya? Ya, jelas, jelas. Mantap. Ya, sebelum lanjut, teman-teman yang sudah ada di sini, baru beberapa kayaknya. Mungkin nanti akan beberapa yang gabung. Ini ada Mbak Nuning, halo Mbak Nuning, selamat malam. Sebelumnya kita udah sempat ngobrol juga sama Mbak Nuning, kalau nggak salah bulan lalu, kalau nggak salah deh. Nah, ini kelanjutan dari eh, acara istilahnya namanya mengeja fixer, itu obrolan dengan kolektif komunitas seni yang diupayakan dibaca oleh Fixer Indonesia, sebuah program dari uh, Good School. Nah, ini nanti sebetulnya akan ada juga Kakak Ajeng, tapi belum nongol sepertinya. Sudah ada bersama kita di sini Kakak Diki Senda dari Lakuat Kujawas, Molo. Apa kabar Kak Diki di sana? Halo, Kak Berto. Kabar baik, luar biasa. Mantap. Itu ya, di NTT juga lagi lumayan ya berita atau informasi soal angka COVID juga katanya udah naik, lumayan naik ya sekarang ya. Ya, ya, mulai naik. Ya. Hmm. Nah, kebetulan teman-teman Lakuatku Jawas juga menjadi salah satu dari kolektif komunitas yang kita coba dibaca oleh dibaca oleh Fixer 2020 ya. Dan untuk buku Fixer nanti itu akan ada satu tulisan khusus tentang Lakuatku Jawa juga. Sebelumnya kita pengen minta Kakak Diki sendiri yang menulis, tapi kebetulan pas waktu kita minta itu tahun lalu tuh lagi sibuk beliau nih. Nah, akhirnya saya sempat dengan obrolan dengan Kakak Diki beberapa kali, tetap tidak secara langsung ya, kita ngobrol-ngobrolnya dari telepon dan juga chatting, pakai Zoom Ya. juga waktu itu. Dan nah ini mungkin Good School sudah mau bergabung ini kayaknya uh, Kakak Ajeng nih. Bentar. Nah, sip. Mungkin Ajeng akan bergabung juga. Nah, terus dari obrolan dengan Halo, Halo Ajeng, selamat malam. yo, selamat siang. Kok selamat siang sih? Enggak, gue siang di sini. Oh iya, Kakak Ajeng lagi di apa namanya, Jeng? Kotanya? Lagi di Kaso, kakak. Oh iya, lagi di Kassel. Di sini jam 2 Oh, siang. Ah, hmm. Gitu. Jadi kita Di, udah mulai tipis-tipis tadi jamnya. oke, Hmm. siap. Terus, Senang nah habis berjumpa lagi itu, nih. iya ya sempat ngobrol sebelumnya ya. Mm-mm. Terus habis itu kalau habis dari obrolan dengan Kakak Diki, saya coba tulis, terus sudah kirim ke Kakak Diki juga. Terus kebetulan banget Ayos, salah satu teman yang juga ikut riset ini, sempat punya kesempatan untuk ke ini ya, ke apa? Molo ya, Kak Diki ya, awal tahun kalau tidak iya, salah. betul. Mm-mm. Sempat mampir Terus ya, Ayos. menurut sempat mungkin. Semoga dia tidak melakukan hal-hal aneh di sana, Kakak Diki. Nah, Kami makan jagung muda waktu itu. Pas lagi pas Waduh, panas-panas. banget itu ya. Mm. Itu berarti sudah setelah banjir ya, setelah peristiwa banjir Soroja ya? Eh, aduh, saya agak lupa-lupa, tapi kayaknya sebelum. Sebelum Sebelum. kayaknya ya. Mhm. Sebelum. Oke. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa untuk lebih lanjut, lebih mendetil, teman-teman bisa lihat nanti di buku itu. Cuma sebelumnya nih Kakak Diki ini adalah pendiri dari Lakuat Kujawas.
kalau nggak salah ingat tahun 2016 deh. 2016 ya Kakak Dike. Iya, betul. Nah, ya betul. Nah, mungkin Ajeng juga udah sempat baca-baca ya tentang, juga sempat mengikuti secara intensif juga nih Ajeng nih. Dan sedang mencari waktu untuk kapan bisa main ke Molo juga sih sebetulnya kita semua. Itu nggak gue doang semuanya ya. Jadi kita semua pokoknya semua. setiap ngebahas lakwat, oke kita kapan ya ke sana? sebelum pandemi sih itu ya pada berebutan mau riset ke sananya Kakak Diki, tapi ya sejauh ini kita jadinya hanya bisa melihat dari update Instagram aja ya. Salah satu feeding Instagram yang paling membuat kadang suka enak banget ya. Kapan kesana nih? Nah kalau saya sih berebutan juga untuk waktu itu pengen risetnya ke Lakwat karena berpikir untuk habis dari Lakwat pulang kampung soalnya. Kalau Bertel sekalian pulang kampung. Boleh juga sih, gitu, boleh juga ya modusnya. Nah, mungkin Kakak Diki ini teman-teman belum terlalu, mungkin ada sebagian yang sudah tahu tentang dengan sebagian sudah tahu banyak tentang Lakwat, tapi mungkin beberapa belum tahu. Mungkin Kakak Diki bisa cerita tentang Lakwat gitu. Atau mungkin dimulai dengan sampai kenapa sih 2016 itu sampai bisa ada dorongan untuk bikin Lakwat gitu Kakak Diki. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, Good School dan Fixer. Lakwat Kujawas itu lahir tahun 2016, persis ketika saya memutuskan untuk pulang kampung. Jadi waktu itu memang cukup lama waktu merantau sekolah dan kuliah dan bekerja di luar Molo, dan ada satu titik memang ada beberapa faktor yang kemudian mendorong saya untuk memutuskan pulang ke kampung. Pada saat itu merasa bahwa pekerjaan saya sebagai guru pada saat itu tidak berkembang dengan baik. Saya merasa stagnan di Giovanni ya? Di Giovanni kalau nggak salah ya? Di Santa Teresia. Ya, jadi akhirnya dan juga tinggal di kota itu terasa membosankan, tidak berkembang lah. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Ditambah pada saat itu juga lagi sedang riset juga sebenarnya untuk menulis proyek cerita buku cerita yang saya kerjakan. Jadi akhirnya pulang dan melihat banyak hal. Salah satu yang kemudian memotivasi dan memperkuat itu sebenarnya Lakwat Kujawas lahir dari beberapa pertemuan saya dengan orang-orang muda Timor yang memutuskan sama mengambil jalan untuk pulang kampung, dan juga melihat bahwa kampung-kampung di Timor Tengah Selatan terutama itu punya beberapa persoalan yang sangat itu krusial sekali ya kalau dibilang. Jadi isu migrasi manusia ke kota, human trafficking pada saat itu sedang tinggi-tingginya tahun 2016. Kemudian masalah pendidikan juga. Ketika pulang riset itu saya menemukan kampung seperti tidak mengalami perubahan apa-apa ketika saya 20 tahun lalu misalnya. Sehingga akhirnya itu juga yang, jadi ada banyak faktor yang kemudian datang bersamaan dan itu kemudian memacu juga untuk bikin Lakwat Kujawas. Lakwat Kujawas komunitas warga sebenarnya lahir dari inisiatif warga. Dia awalnya bergiat di isu literasi, pendidikan anak, tapi dalam perjalanan dia banyak berkembang karena satu poin penting yang kami lakukan di Lakwat Kujawas yaitu mengarsip sebenarnya. Mengarsip pengetahuan adat, mengarsip pengetahuan lokal masyarakat Molo. Karena sebagai generasi muda Molo, generasi muda Timor, kami merasa berjarak sebenarnya dengan tempat tinggal kami. Karena tidak ada banyak hal yang kami ketahui, terutama tidak ada banyak hal yang kami dapat di bangku sekolah, di bangku pendidikan. Karena di sekolah, ketika di Molo pada saat itu sampai sekarang pun anak-anak Molo tidak punya akses untuk belajar terkait pengetahuan lokal.
sehingga cukup berjarak, dan itu juga yang membuat kami banyak melakukan kerja-kerja pengarsipan untuk mengarsip pengetahuan lokal, dan itu bisa diakses juga oleh generasi muda saat ini. Dan kami bikin perpustakaan, kami bikin ruang arsip, kami bikin komunitas kesenian bersama dengan warga, dengan kelompok petani, dengan gereja, dengan sekolah, macam-macam. Jadi sampai tahun kelima ini, dari hasil-hasil riset dan pengarsipan kami sudah kembangkan dalam beberapa program, antara lain sekolah budaya, sekolah adat, sama model heritage trail atau gastronomi tour, kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman sebelum lebih lanjut, yang mungkin yang belum tahu, Molo itu ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, salah satu kabupaten di Pulau Timur, masuk dalam Provinsi NTT. Jadi kalau mau main ke tempatnya Kakak Diki ini, kita ke Kupang dulu, dari Kupang kita naik mobil dulu ke arah Soe, terus Soe itu kota kabupatennya Timur Tengah Selatan, ya kan? Betul. Baru dari situ kita bisa ke arah Gunung. Molo, atau bahkan ke arah Gunung Mutis ya, Gunung Mutis, ke arah kaki Gunung Mutis. Kalau tidak salah, Gunung Mutis ini gunung tertinggi di Pulau Timur kalau tidak salah ya. Betul tidak ya Om Dike? Betul ya? Betul. Jangan salah. Berto kayaknya udah cocok nih buka open trip ke Molo nanti. Bisa nanti. Dari Good School, dari Good School. Dari Good School nanti gua yang ininya. Ketemu di Good School. Iya. Terus. Gitu. Jadi nggak tahu, kayaknya sih memang belum, tidak ada pesawat langsung ke Soe ya, harus lewat Kupang ya. Ya, Soe tidak ada bandara. Bandara terdekat itu di Kupang. Betul. Ini ada teman yang tiba-tiba bertanya nih, bukan tiba-tiba sih, bertanya, kebetulan saya lihat di ini, bahwa dari Labuan Bajo bisa tidak ya? Dari Labuan Bajo tetap mesti ke Kupang dulu. Baru dari Kupang, baru. Lebih baik dari Kupang pakai motor sih ya Kakak Dike. Ya. Naiknya pakai motor. Ya, betul. Teman-teman di Kupang sering, kalau kita tanya Kakak Diki, nanti mereka bilang, oh Kak, nanti kalau ada acara Kakak Diki biasanya turun dari Molo ke sini. Jadi kalimatnya itu turun dan naik gitu kan ya? Iya. Turun gunung. Kalau ada acara di Kupang turun gunung, ada mau nonton bioskop turun gunung, ada event seni apa turun gunung. Jadi gitu ya. Nah, berarti dari 2016 sampai sekarang sudah banyak program, terus kalau tidak salah terakhir, kalau saya tidak salah lihat di IG, itu ada mau laboratorium pangan. Dan ruang arsip. Laboratorium pangan, ya, betul. Betul. Ruang arsip benih itu ya? Iya. Nah, salah satu yang menarik tuh Kakak Diki sempat menyebut ekosistem warga terbuka ya, kalau tidak salah ya sebutannya. Ekosistem warga terbuka untuk ekosistem warga aktif untuk menyebut Lakuat Kujawas dan Molo gitu. Nah, mungkin Kakak Diki bisa cerita sedikit atau kasih keterangan sedikit tentang itu. Ekosistem warga aktif ini. Siap Kak Berto. Jadi ketika membangun Lakuat 2016, salah satu yang kami lihat dan kami pikir penting untuk dalam konteks Molo, saya melihat bahwa ada banyak ruang budaya yang hilang. Yang dulu ada, tapi kemudian karena ada beberapa faktor tertentu, politik terutama, kemudian ruang-ruang budaya, ruang-ruang adat itu hilang. Dan bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali itu, merevitalisasi kampung istilahnya, saya melihat bahwa peran stakeholder di Molo itu penting. Jadi kami melihat bahwa sekolah, gereja, tokoh adat, petani, kelompok perempuan penenun, aktivis, anak-anak, orang muda, itu adalah semua pihak-pihak yang penting yang akan menunjang untuk revitalisasi kampung itu, merevitalisasikan kembali itu. Sehingga kami mencoba membuat satu konsep ekosistem warga aktif dengan titik tengahnya adalah anak-anak sebenarnya, dengan garis-garis yang melingkarinya. Garis pertama itu tentu saja orang tua, kemudian di garis berikutnya ada guru, ada gereja, ada tokoh adat, dan lain-lain. Kenapa gereja juga kami masukkan? Karena dalam konteks Molo,
suara-suara pendeta dan pastor itu sangat sangat didengar, sehingga kami merasa penting juga untuk menggandeng mereka, dan tentu saja pemerintah desa kami ajak, sehingga itu jadi satu ekosistem, dan ternyata itu bekerja, itu sangat bekerja. Di tahun-tahun awal bahkan itu sudah sangat bekerja ketika kami mengajak semua stakeholder itu untuk duduk bersama, pemangku kepentingan ini duduk bersama, dan anak-anak pun karena biasanya adalah kalau duduk tuh orang-orang tua, anak-anak tuh nanti di belakang, atau anak-anak tidak punya porsi. Tapi yang kami kembangkan di Lakwat justru anak-anak atau orang muda itu juga kasih tempat, kasih suara, kasih kesempatan untuk berbicara dan lain-lain. Dan itu kemudian menjadi temuan yang menarik. Sehingga kami sampai hari ini cukup solid karena semuanya kuat. Hanya memang dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten yang memang hubungannya agak susah ya untuk bisa didekati. Tapi kalau yang lain lumayan baik, sudah oke lah. Ekosistem warga aktif. Kurang bisa didekatinya tuh kayak gimana sih, Kakak Diki? Maksudnya berarti sejauh ini hubungan atau kerjasamanya Lakwat Kujawas atau mungkin dengan warga dan pemerintah setempat itu seperti apa sih, kalau boleh digambarin dikit? Iya, kalau dari pengalaman kami sebenarnya kami pakai pendekatan seni budaya sebagai salah satu medium untuk duduk bersama dengan para stakeholder itu, karena datang dari pengalaman juga penelitian yang kami lakukan. Memang dulunya peristiwa kebudayaan atau peristiwa kesenian itu jadi ajang di mana orang bisa duduk bersama, ajang di mana transfer pengetahuan dari yang generasi tua ke generasi muda itu terjadi. Tapi ketika ruang-ruang kebudayaan itu tidak ada, praktik-praktik itu otomatis juga hilang atau berkurang. Dan itu coba kami kembangkan dengan pendekatan seni budaya, itu diaktifkan kembali. Tapi dengan warga itu disambut dengan baik, karena itu semacam apa ya, kayak ada dalam memori kolektif mereka bahwa dulu kami masih kecil, kami pernah punya momen seperti ini, sehingga ketika diaktifkan kembali mereka antusias karena itu jadi sesuatu yang ada di dalam ingatan mereka. Tapi ketika berhadapan dengan pemerintah, dengan birokrasi dan segala macam, itu justru menjadi hambatan. Ketika pendekatan kebudayaan itu kan kadang masih menjadi sesuatu yang asing dalam birokrasi pemerintah, sehingga itu yang kadang tidak ketemunya di situ, komunikasinya kurang enaknya di situ, karena mereka dengan aturan-aturan atau birokrasi yang beribet dan segala macam, sementara pendekatan yang kita lakukan justru lebih mudah dijawab oleh warga karena itu sesuatu yang relate dengan kehidupan mereka. Itu sih tantangannya. Jadi ada unsur birokrasi yang terlalu kaku gitu, yang nggak terlalu ini ya? Iya. Nah, salah satunya juga, kalau tidak salah tuh, nah ini mungkin berhubungan atau saya tidak tahu nih. Salah satunya juga kan ketika kita ngobrol-ngobrol dengan Kakak Diki, waktu riset-riset awal kan, Kak Diki menjelaskan bahwa Lakwat itu tidak sengaja untuk sengaja untuk tidak bikin semacam apa tuh namanya, akta notaris, badan hukum lah, legal gitu. Nah ini ada hubungannya tidak dengan tadi, atau kenapa sih memilih untuk tidak bikin itu gitu? Iya. Nah ini menarik sebenarnya, ini juga datang dari pengalaman. Tentu saja saya dan teman-teman di Lakwat juga adalah orang-orang yang juga punya pengalaman berkomunitas sebelumnya, punya pengalaman bekerja dengan LSM, punya pengalaman bekerja dengan organisasi-organisasi yang lain, atau bekerja sama dengan pemerintah di program sebelumnya. Ketika kami bikin Lakwat, kami justru menemukan ada banyak sekali nilai-nilai dalam masyarakat adat Molo itu sendiri yang bagi kami justru itu, kalau itu yang diperkuat, itu malah jadi sesuatu ya tawaran baru untuk konteks hari ini, tapi itu sebenarnya sesuatu yang ada dan hidup cukup lama dalam konteks Molo, sehingga pendekatan tradisi kebudayaan itu yang kami ambil dan kami serap
Dan itu yang kami pakai, semacam ruang berkumpul yang memang dulu orang Molo juga sudah punya ruang-ruang seperti itu, dan itu lebih informal, lebih santai dan segala macam. Sehingga kami dalam konteks hari ini tentu saja juga punya bacaan yang kritis juga terhadap kerja-kerja lembaga NGO atau lembaga-lembaga yang lain. Tentu saja juga ada banyak kritik-kritik kami, dan mungkin ini juga jadi salah satu cara bagaimana misalnya komunitas seperti Lakwatku Jawas datang menunjukkan diri sebagai komunitas warga dan kemudian memilih untuk tidak mau memakai jalur-jalur badan hukum dan segala macam, justru memakai pendekatan organik yang tumbuh dari warga, dan itu yang membuat kami juga kemudian bisa leluasa bekerja dengan siapapun atau terhubung dengan siapapun. Itu sih pilihan sadar yang kami lakukan hingga hari ini, dan memang kami bersepakat untuk sampai detik ini memang tidak mau berbadan hukum. Dan menarik, ini juga menarik sebenarnya pengalaman kemarin, kami akhirnya terhubung misalnya dengan beberapa donor yang ternyata mereka juga melihat fenomena itu, bahwa belakangan muncul komunitas-komunitas yang kemudian sangat bekerja aktif dengan akar rumput, tapi memang mereka tidak punya badan hukum, dan itu agak sedikit terkendala ketika berhubungan dengan donor misalnya. Dan dari kesadaran itu, saya lihat juga teman-teman donor akhirnya mengakui itu, dan mereka mencoba membangun ruang baru yang bagaimana menghubungkan ke komunitas-komunitas yang di bawah itu. Dan itu saya pikir itu juga jadi pembacaan yang menarik ya untuk konteks hari ini, bahwa ternyata di luar sana, di masyarakat pun ada banyak gerakan-gerakan yang cukup organik dan solid, tapi juga bisa menjawab tantangan lokal di tempatnya, dan tinggal bagaimana mencari titik tengah untuk terhubung dengan lembaga-lembaga yang resmi, terhubung dengan donor, terhubung dengan NGO, dengan pemerintah, dan lain-lain. Ya. Oh, jadi memang itu ya, ada beberapa pengalaman yang membuat bahwa ternyata juga lembaga lain di luar komunitas Lakwatku Jawas atau di luar komunitas yang tanpa badan hukum ini juga melihat fenomena ini dan mencoba untuk mengubah ini ya, berarti mekanisme kali ya, Jeng ya, mekanisme kerjasama dan lain sebagainya yang mungkin sebelumnya sangat kaku ya, kaku harus ada ini, harus ada itu gitu. Nah, ini kayak ada pertanyaan dari Siba ya di komen. Oh iya. Oh iya. Ini juga nah mungkin entar. Mungkin nanti baru kita ke situ nih ya. Gue masih ada sedikit pertanyaan lebih lanjut gitu, misal untuk Kak Diki nih. Ini kan sebetulnya ini karena kebetulan juga saya juga dari NTT ya, dan juga mengikuti isu-isu di NTT. Sebetulnya kan juga salah satu yang baru-baru ini terjadi itu kan lingkungan ya, maksudnya ke perubahan iklim segala macam yang membuat kemarin kalau teman-teman yang mengikuti mungkin juga tahu ada fenomena siklus roja, dan itu mengakibatkan beberapa wilayah di NTT cukup parah ya, terkena banjir, angin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Om Diki sendiri ataupun teman-teman di Lakwatku Jawas melihat ini gitu, atau menyikapi fenomena ini, isu ini gitu? Ya, ini menarik ya, karena kami sebelum ada badai Seroja itu juga sejak awal Lakwatku Jawas, salah satu yang dikerjakan oleh kami di Lakwatku Jawas adalah tadi mengarsip pengetahuan adat, dan temuan yang menarik dalam konteks Molo sebenarnya adalah pangan dan pertanian. Itu jadi satu kekuatan, dan kemudian itu juga yang menjadi fokus Lakwat. Kalau teman-teman melihat kenapa feed Instagram kami penuh dengan narasi-narasi tentang pangan, dengan pertanian, terkait dengan ekologi, karena itu dan jadi salah satu makanan yang bikin ngiler, Kakak Diki. Iya, itu jadi salah satu temuan yang menarik, dan itu menjadi identitas penting juga di Molo. Bagaimana keterhubungan orang-orang Molo dengan ekologi, dengan pangan dan pertanian. Dan itu yang kami kerjakan
sampai hari ini. Dan dengan bersinggungan dengan pengalaman itu, kami juga pada akhirnya ketika bicara tentang pangan, kita juga akan mundur di balik piring makan sebelum sampai ke meja makan. Ada narasi yang cukup panjang, bahkan sudah sampai ke bagaimana nilai hidup orang Molo yang terhubung dengan alam. Dan menarik, misalnya salah satu yang kami kerjakan beberapa waktu lalu, salah satu program sekolah adat kami, sekolah budaya kami mencoba untuk mengajak tua-tua adat untuk datang ke kelas dan bersama dengan kami belajar tentang membaca tanda alam, membaca langit. Karena itu juga menjadi salah satu yang penting sebagai masyarakat agraris, masyarakat pertanian, dan juga karena kami juga sudah meneliti tentang makanan orang Molo, kayaknya menarik ketika kita menelusuri lebih jauh dari sekedar piring makan itu sendiri, berangkat lebih ke belakang sana dan melihat bagaimana hubungan pertanian atau hubungan orang Molo dengan alam dan segala macam. Itu juga jadi menarik ketika kami akhirnya tahu bahwa kami sebagai generasi Molo hari ini juga akhirnya bisa menghubungkan pengetahuan yang kami punya atau kesadaran yang kami punya sebagai generasi baru hari ini melihat climate change, perubahan iklim, atau melihat isu krisis pangan dunia dan segala macam, pangan impor dan segala macam, dengan melihat kembali satu sisi yang lain dari pengetahuan adat, bagaimana orang-orang Molo membaca langit, yang terkait dengan pertanian atau terkait dengan musim tanam dan segala macam. Jadi ketika Seroja datang, itu juga kami akhirnya juga bisa belajar untuk menghubungkan itu, bagaimana pengetahuan lokal itu dihubungkan dengan situasi hari ini, atau bagaimana dengan penelitian-penelitian ilmiah di luar sana juga bisa terhubung. Jadi Kak Berto menurut saya menarik ketika pengetahuan adat itu juga dikasih porsi dan dikasih tempat, dan pada akhirnya menurut kami yang paling menjawab konteks lokal kami hari ini sebenarnya adalah terkait dengan pengetahuan adat itu, karena dia yang paling relevan dengan keseharian kami, paling menjawab. Dan kalau bicara perubahan iklim dan Seroja dan lain-lain kemarin, sebenarnya itu ada dalam narasi orang Molo. Ketika bulan-bulan peralihan antara musim barat ke musim timur, ada hujan yang berkepanjangan dan segala macam, sebenarnya itu sudah ada dalam literasi orang Molo terkait dengan itu, dan itu menarik sih, menarik. Nah ini Kak, kebetulan sekali ini apa yang Kak Diki jelaskan barusan ini berhubungan dengan pertanyaan dari Om Siba dari Pasir Putih. Apa kabar Om Siba di Lombok Utara? Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Om. Maksudnya bukan untuk fixer sih, ada obrolan yang lain dengan Om Siba juga nih. Nah ini pertanyaannya Siba itu model sekolah budayanya seperti apa? Bisa dijelaskan secara terperinci nggak? Nah mungkin tadi kan Kak Diki sudah sempat jelasin tentang apa-apa yang dipelajari di situ ya. Tapi barangkali kalau saya tidak salah tangkap nih, mungkin mekanisme nih yang dimaksudkan dengan Kakak Siba nih, mekanismenya apa, terus kurikulumnya gimana gitu? Iya. Sekolah budaya kami namakan Skolta Molok. Itu akronim dari Tabaina Monit Alekot, yaitu menjadikan hidup lebih baik. Itu kami berangkat dari satu nilai penting di orang Molo, yaitu yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa dulunya ada banyak sekali ruang-ruang di mana sekolah informal itu eksis. Ruang-ruang budaya, ada pesta adat, ada festival, ada acara ritual-ritual tertentu. Sebenarnya itu bukan sekedar kegiatan kebudayaan, tapi di situ ada kegiatan edukasi, ada kegiatan pendidikan adat itu terjadi di situ. Dan dalam proses yang panjang, ruang-ruang itu hilang. Sehingga ketika kami di tahun pertama dan kedua banyak melakukan pengarsipan pengetahuan lokal masyarakat adat,
kami melihat bahwa salah satu kebutuhan yang penting adalah merevitalisasi, mengaktifkan kembali ruang-ruang budaya itu. Sehingga kami kemudian memikirkan kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kami lakukan sehingga konsep pendidikan adat itu juga bisa terakomodir, tapi juga bisa bisa ditanggapi atau bisa diterima oleh generasi sekarang yang juga sudah terpapar dengan pendidikan formal, sehingga bagaimana ada titik tengah. Kemudian kami mengambil konsep sekolah budaya Skoltamolog sebagai bagian dari ruang pendidikan alternatif itu. Kami merancang Skoltamolog ini sebagai ruang alternatif, ruang di mana itu juga bisa menjadi tempat untuk berpikir kritis dan kreatif, dan juga bisa menjadi ruang alternatif buat pendidikan adat itu sendiri, sehingga kami mencoba membuat sekolah ini jadi sesuatu yang justru berangkat dari persoalan bahwa pendidikan adat di Molo itu bahkan tidak ada punya presentasi apapun di dalam kurikulum sekolah formal. Sehingga mau tidak mau kami harus menciptakan ruang alternatif ini. Dan yang kami bangun sebenarnya adalah ruang di mana ada pertemuan antara generasi muda Molo hari ini dengan tua-tua adat. Para penutur, penenun, petani, orang-orang yang punya pengetahuan adat itu, kami bikin ruang itu. Dan ruangnya tidak selalu di dalam rumah. Kadang kami undang mereka datang ke Lakoat, kadang kami juga yang samperin mereka ke kebun mereka, samperin mereka ke rumah adat mereka, samperin mereka ke tempat tinggal mereka, dan segala macam. Jadi belajar itu bisa dari manapun dan bisa kapanpun. Dan mencoba untuk memakai pendekatan adat. Jadi misalnya baru saja kemarin kami dari Fatumnasi. Fatumnasi itu ada satu titik tertinggi di dekat Gunung Mutis. Kami ketemu pejuang lingkungan yang dulu menolak tambang. Ada namanya Mama Maria Sanam. Kalau kita mungkin melihat selama ini taunya Mama Aleta Baun, tapi ada banyak sekali perempuan-perempuan yang pada saat itu menolak tambang, salah satunya Mama Maria. Dan kami mengajak teman-teman untuk pergi ketemu Mama Maria di Fatumnasi, langsung ketemu di rumahnya, langsung ketemu di hutan adatnya, dan belajar langsung di sana, sehingga teman-teman juga bisa duduk ngobrol atau sharing pengetahuan, dan bisa melihat langsung bagaimana situs-situs kebudayaan, misalnya orang Molo terhubung dengan batu dan mata air, dan kami bisa melihat langsung mata air itu atau hutan adat sembari belajar dari pengalaman itu. Itu konsep sekolah adat atau sekolah budaya menurut kami. Kak Diki, berarti kalau di sekolah budayanya itu sendiri yang menjadi atau dalam proses penyebaran pengetahuannya kan dengan sesama tetua di sana, atau ya beberapa orang yang memang dia bisa membagikan ilmunya langsung gitu ya di proses sekolah budayanya ini terkait konteks-konteks tadi di sana kebudayaan lokal, lingkungan juga beberapa kekayaan-kekayaan lokal di Molo gitu. Terus kalau untuk durasinya sendiri tuh di sana atau di sekolah budaya ini ada nggak sih Kak Diki, terus sama apakah berbayar atau gimana sih cara ngelola si sekolah budaya ini sendiri kalau boleh tahu? Ya, kalau Skoltamolog itu saat ini kami rancang sebulan sekali. Sebulan sekali itu satu dari sekian banyak program di komunitas, yang program regular yang ada di komunitas. Sekolah budaya itu kami rancang sebulan sekali, tapi kadang-kadang tergantung juga kebetulan, misalnya pas-pas ada narasumber, ada tokoh adat yang main ke Lakoat, atau ada tokoh adat yang memang kebetulan kita ketemu, itu bisa dirancang bisa lebih dari sekali pertemuan. Dan biasanya itu adalah ruang, ya kami balik lagi berangkat dari kebiasaan orang Molo untuk nilainya itu adalah praktiknya biasa duduk melingkar, karena konsep rumah orang Timor itu rumah bulat, sehingga ruang struktur atau ruang berkumpul itu ya selalu melingkar. Dan
duduk melingkar itu juga bukan sekedar duduk melingkar, tapi ada filosofi dan segala macam. Dan itu yang coba kami bangun. Dan waktunya bisa sejam, 2 jam, bahkan lebih. Tempatnya bisa di lakwat, bisa di kebun, bisa di hutan, bisa di rumah adat, dimanapun. Dan bisa mereka yang datang ke tempat kami atau kami yang pergi ke tempat narasumber itu. Dan narasumbernya bukan saja orang tua-tua adat sebenarnya, tapi juga kadang kami Skoltamolog itu juga kami menghadirkan juga teman-teman peneliti atau dosen, kebetulan misalnya mereka sedang riset tentang pengetahuan adat, ada satu topik tertentu. Misalnya kemarin Skoltamolog kami akhir tahun kemarin kami sempat kolaborasi dengan Fakultas S2 Teologi Universitas Kristen di Kupang. Jadi mereka ada satu mata kuliah namanya Teologi Tanah. Jadi kami kolaborasi di situ. Jadi melihat bagaimana teman-teman calon pendeta ini belajar tentang teologi tanah dan dihubungkan dengan konsep tanah dari masyarakat adat misalnya. Jadi Skoltamolog kemudian menjadi ruang yang sangat cair sekali, bisa melibatkan siapapun yang intinya adalah sama-sama bicara tentang pengetahuan adat. Biasanya yang terlibat partisipannya berapa banyak, dan dari warga sekitaran Molo sendiri atau banyak juga yang dari luar, Kakak Diki? Ya, ini kami juga merasa antara beruntung dan tidak beruntung ya, tapi melihat situasi COVID 1 tahun terakhir yang membuat kami tidak bisa kemana-mana atau membuat beberapa program rutin kami, misalnya residensi kesenian atau program heritage trail kami tidak bisa dilakukan karena orang dari luar tidak bisa datang ke kampung kami. Justru itu jadi berkah tersendiri bagi aktivitas Skoltamolog, karena di saat yang sama akhirnya Skoltamolog itu menjadi hidup karena hanya dalam lingkup kampung, artinya orang luar Molo tidak ada yang datang, sehingga kami juga lebih safe, lebih aman, lebih leluasa untuk bikin kegiatan bersama karena sudah yakin betul bahwa kami di dalam kampung tidak melibatkan orang luar, jadi lebih cukup aman. Dan untuk itu justru lebih eksis dan lebih sering terjadi Skoltamolog ketika masa pandemi ini, dan itu menariknya di situ. Oke. Berarti memang berarti sekolah Molo berbayar atau gratis? Sekolah Tomolog berbayar atau gratis? Dia gratis dan melibatkan warga. Jadi yang datang ke Skoltamolog itu segala umur, gender, apapun. Semuanya terlibat. Hanya memang karena 1 tahun terakhir karena ada COVID, jadi orang luar jarang sekali datang. Iya. Oke. Hanya dan sekali itu yang teman-teman dari juga ya. Iya, banyak yang meminta untuk itu masuk dalam platform online, cuma kami masih punya keterbatasan sumber daya untuk orang-orang yang mengatur live streamingnya, orang-orang yang mengatur teknis dan segala macam, belum lagi persoalan sinyal dan lain-lain, sehingga kadang kalau Skoltamolognya di tengah hutan tidak ada sinyal ya susah. Tapi kami mencoba untuk mengarsip semua Skoltamolog. Jadi kami punya arsip suara, arsip rekaman suara, sama arsip foto, sama arsip video. Jadi kami tetap punya arsip. Bisa dilihat setelahnya juga. Dan mungkin itu bisa yang nanti yang diupdate terus di website atau di setelahnya gitu ya, dari Sekolah Tomolog prosesnya. Untuk saat ini memang untuk saat ini memang kami belum publikasikan secara menyeluruh, paling penggalan-penggalan saja di Instagram atau di YouTube. Tapi secara utuh kami belum, karena ini juga balik lagi ke keterbatasan sumber daya, siapa yang mengedit misalnya durasi 3 jam ngobrol selama 3 jam, dan itu juga perlu, masih bahan mentah dan itu masih jadi arsip komunitas. Sip. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Nuning nih, Jang. Iya, itu ini. Tadi sempat ini sih Mbak Nuning ini balik lagi ke soal tadi berbadan hukum nih, Kakak Diki. Kakak Diki kan juga udah pernah ngobrol sama Mbak Nuning langsung ya kayaknya. Sempat lihat di salah satu programnya.
Ini sempat yang waktu itu kita bahas juga sih pertanyaannya soal badan hukum, kenapa akhirnya Lakuatku Jawas, bukan akhirnya, kenapa Lakuatku Jawas memilih untuk saat ini tidak berbadan hukum. Terus kita kan juga, terus gimana ya kalau misalkan nanti kerjasama yang membutuhkan syaratnya, misalkan harus memiliki badan hukum, itu gimana kan waktu itu Kakak Diki sempat jawabnya, kita kerjasama aja sama bersama lembaga lain yang dia udah punya badan hukum, jadi kita kerjasamanya sama mereka. Nah ini kurang lebih pertanyaannya mungkin mirip-mirip dengan Mbak Nuning ya. Jadi pertanyaannya, apakah pilihan non berbadan hukum ini juga dibarengi dengan pilihan pencarian dukungan yang juga berbeda, misalkan tanpa lembaga donor, kurang lebih kayak gitu ya. Sama sebelumnya, apakah ini mempengaruhi proses pencarian dana untuk Lakuatku Jawas dengan tidak memiliki badan hukum? Ya. Terus disambung dengan itu tadi dari klinik ke skrip, nggak ada satu lagi baru pertanyaan mungkin dia semacam ada ini ya spekulasi gitu. Apakah memang sekarang tidak perlu saat ini memang belum membutuhkan badan hukum atau jangan-jangan nanti di dalam perkembangannya malah membutuhkan misalnya gitu. Gimana Kakak Diki? Banyak ya langsung. Iya. Tapi kami sejauh ini masih berpikir bahwa komunitas kami ini memang sangat cair dan organik, tumbuh dari warga itu sendiri, dan kami menghindari untuk punya, paling ada beberapa pengurus yang ya kayak saya, atau ada namanya Randi atau Mama Fun, kalau teman-teman biasa melihat akan muncul di media sosial itu sebagai koordinatornya. Tapi bahwa kami sebenarnya di Lakuatku Jawas juga memilih untuk tidak punya sistem kepengurusan, ya kalau punya badan hukum otomatis pasti ada punya strukturnya dan segala macam, dan kami merasa tidak membutuhkan itu sampai sejauh ini. Dan juga gerakan-gerakan yang kami lakukan selama ini bagaimana untuk bisa tetap eksis. Sebenarnya kami ini juga mungkin jadi satu ini juga jadi satu pelajaran juga bagi kami. Boleh dibilang trial and error atau juga boleh dibilang eksperimen, bagaimana kekuatan warga itu atau organisasi warga itu atau komunitas warga itu kemudian bisa bertumbuh, bisa eksis dengan memanfaatkan kekuatan yang ada secara internal. Itu yang selalu kami bangun dari 5 tahun awal, sehingga yang jadi kekuatan utama itu memang bukan soal donornya atau bantuan dari luar, tapi bagaimana mengaktifkan peran dan tanggung jawab dan juga kolaborasi di dalam internal warga itu sendiri. Tadi konsepnya ekosistem warga aktif, kita bicara warga aktif, kita bukan bicara donor yang aktif atau sponsor yang aktif, kita bicara warga yang aktif. Jadi bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan di internal itu yang dilipat gandakan, kekuatan-kekuatan internal itu. Karena isunya kan hari ini kita bicara bahwa ini balik lagi ya, saya dan teman-teman melihat sendiri bagaimana misalnya ketergantungan warga terhadap cara pandang terhadap uang tunai misalnya, atau cara pandang terhadap suatu kegiatan yang berbayar atau ada uang duduknya atau ada uang pengganti transportasi, itu sudah merusak bahkan sampai ke akar rumput. Orang mau datang ikut kegiatan kalau ada uang duduknya, kalau ada uang pengganti transportasinya. Itu yang kami lawan, karena bagi kami justru harus dibalik, bahwa dengan keaktifan semua di dalam warga itu sendiri, ya kemudian kita semua bisa mendapatkan sesuatu dari pengalaman-pengalaman itu, dan itu tidak melulu soal uang dan segala macam. Nah, itu yang coba kami bangun dan aktifkan, dan itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Itu sesuatu yang sudah hidup di dalam masyarakat adat. Ada konsep namanya manekat. Konsep namanya manekat itu adalah di mana solidaritas itu bertumbuh, kolaborasi itu bertumbuh justru karena ada saling ketergantungan, ada tenaga yang bisa kita beri, ada perhatian, ada pengetahuan yang bisa kita beri, dan itu melebihi apapun terkait dengan materi. Mungkin ini terkesan idealis ya, tapi kami pikir bahwa mungkin ini bisa jadi tawaran yang baru dalam kerja-kerja
komunitas. Ya. Ya. Iya. Sebenarnya Ini itu cukup. kurang lebih juga, maksudnya kayak kalau maksudnya di yang kita coba kembangkan dan kerjakan, misalkan contoh Good School dengan konsep lumbungnya itu kan juga sebenarnya sesuatu yang nggak hanya yang menjadi sumber daya itu atau yang menjadi ukuran nggak cuma hanya dari materi berupa duit aja gitu, tapi banyak gitu yang juga bisa disaling tukarkan atau disaling ya nggak cuma hanya dengan uang gitu, bisa dengan sumber-sumber daya yang lain. Ini kelihatan banget, maksudnya kalau ngelihat dari yang tadi Kakak Diki Senda bilang ekosistem warga aktif tuh berasa banget itu sumber daya lain selain duit yang ada di situ gitu. Saya benar-benar dari warga, dari apa yang mereka miliki. Ya. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari orang yang pernah main ke Lakoat dan disuguhkan jagung muda nih. Kakak Ayos bertanya, dia mau minta sebetulnya menjelaskan lebih lanjut tentang konsep warga aktif tadi yang mungkin Kakak Diki udah sempat terakhir dari jawaban tentang soal pilihan tidak berbadan hukum itu sudah mengarah ke situ. Ya. Tetapi apakah ada beberapa hal lagi di dalam konsep warga aktif yang bisa diutarakan gitu Om Diki? Ya, dalam konsep warga aktif yang kami kembangkan itu adalah bagaimana satu gerakan itu ketika itu juga digerakkan oleh banyak titik secara simultan itu akan bisa menghasilkan satu perubahan atau gerakan yang besar. Sehingga dalam konteks yang kami bangun memang ini berangkat dari nilainya orang Molo yang duduk melingkar tadi itu, bahwa kalau kita kayak menari bonet itu kalau semua tangannya bergandeng dan kemudian dalam satu lingkaran dan gerakannya itu bisa padu dan segala macam, itu bisa menghasilkan satu harmonisasi atau bisa menghasilkan satu perubahan yang kami percaya itu terjadi. Dan memang itu terbukti dalam pengalaman kami bicara tentang warga aktif di Molo. Ketika kami punya ide untuk bikin satu program bersama misalnya, kami ajak semua pihak untuk duduk terlibat dan semua pihak untuk berkomitmen lah istilahnya, karena memang kebanyakan kegiatan kami tidak punya donor, sehingga memang kami langsung bersama-sama. Nah, pada akhirnya ini juga menarik, kayak kami sedang ada residensi di sini, ada satu teman seniman dari Jogja sedang residensi di sini, dan itu juga yang terasa bahwa orang tua bisa kirim jagung, bisa kirim ubi untuk relawan, untuk teman-teman seniman yang residensi di sini. Itulah warga aktif, ketika semua memberi diri dan memberi potensi terbaiknya dia untuk kemudian itu bisa menjadi satu gerakan yang besar, maka itulah warga aktif. Ya. Oke. Ini sebetulnya ada juga banyak komentar dari kolektif histeria nih. Ini dari Semarang. Kayaknya sih kalau dari komentarnya ini sangat kentara, ini bahasanya Adin nih. Yang sebetulnya Adin histeria nih ya. Ini banyak mengiyakan ini tadi apa yang dikatakan Kakak Diki. Salah satunya tadi dibilang banyak organisasi sebetulnya yang tidak menggunakan berbadan hukum, tapi toh sebetulnya tetap jalan-jalan aja dan bisa melakukannya. Ini kolektif histeria memberi satu contoh yang mungkin jarang kita lihat, tetapi itu menarik juga, bagaimana organisasi para preman gitu misalnya, itu tuh dia nggak punya badan hukum segala macam, tapi dengan cara sendiri dia bisa tetap hidup, dia tetap bisa eksis. Terus juga tadi Adin sempat bilang soal ini juga mungkin sebelumnya kita udah sempat ngobrol sama Adin juga nih, Kakak Diki di sini juga di Meja Fixer. Sebetulnya juga dia mengatakan itu nggak apa-apa tuh yang kalau tidak diedit segala macam, di-upload aja, tidak apa-apa, tidak perlu bagus-bagus banget untuk supaya dipelajarin orang lain. Gitulah semangatnya Adin tuh memang
Jadi mungkin Adin suatu saat perlu main juga tuh ke Molo, Adin, untuk ngobrol-ngobrol atau kita bareng lah main ke sana nih ya. Iya, ya sebenarnya memang juga kenapa kami juga belum banyak update di media sosial atau di internet juga salah satu memang kami harus memastikan dulu bahwa internal itu semua sudah bisa diakses. Artinya hasil riset, hasil kerja-kerja kami harus orang pertama yang harus menikmati itu ya orang lokal dulu, internal dulu, bahwa kemudian orang luar mau mengakses itu saya pikir itu urusan lain. Karena juga kami berangkat bahwa kami sebagai orang Molo untuk belajar sejarah Molo saja, kami harus jauh-jauh ke Leiden di Belanda. Itu juga jadi satu persoalan juga. Sehingga bagaimana kemudian pengetahuan lokal yang ada ya sudah itu jadi milik kami dan itu bisa diakses justru oleh orang-orang lokal dulu. Saya pikir jadi itu kenapa hasil riset, kenapa Lakuatku Jawas bikin Skolta Molok juga salah satu, itu bisa jadi ruang distribusi pengetahuan yang kami sudah riset, yang sudah kami kumpulkan, itu didistribusikan di dalam sekolah adat atau program-program komunitas. Jadi untuk saat ini memang minta maaf juga buat teman-teman di luar sana, memang masih terbatas sekali kami masih terbatas sekali membuka itu. Paling untuk teman-teman yang riset dan lain-lain itu biasa kami berikan. Tapi untuk publik memang kami masih memastikan dulu bahwa orang lokal sudah terakses semuanya dulu, baru kemudian dikasih buat orang luar. Tapi tetap akan ada rencana ke arah sana nggak? Iya, tentu saja. Apakah dari Diki atau kawan-kawan di Lakuatku Jawas dan juga warga yang lainnya juga sudah ya merencanakan dan mengagendakan misalkan dalam mana yang memang sudah tersebar atau sudah diketahui warga lokal di sana yang memang bisa disebarluaskan untuk publik lain bisa mengakses misalkan gitu. Ya, itu kami sebenarnya sejak awal juga ada beberapa yang kami terbitkan. Kami punya buku sejauh ini sudah ada 5 buku yang diterbitkan dan dijual untuk publik. Itu kumpulan cerita, kumpulan dongeng, kumpulan narasi-narasi lokal, tapi ditulis kembali oleh anak-anak dan remaja, orang muda, dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek. Kami sementara sedang juga dalam proses workshop menulis kembali buku resep makanan lokal, tapi kami kasih narasi, jadi cerita-cerita tentang makanan bukan soal resep makanan saja, tapi misalnya cerita di balik itu sejarah, budaya, dan lain-lain. Dan itu juga akan diterbitkan dan dijual untuk publik. Jadi ada hal-hal lain yang tetap kami publikasikan juga, dan itu bisa dibeli bahkan. Karena salah satu yang kami kerjakan memang kewirausahaan sosial ya, social enterprise. Jadi kami juga punya beberapa produk yang dijual untuk membiayai komunitas. Salah satu dengan menerbitkan buku, dan buku itu keuntungannya untuk membiayai kelas menulisnya kami. Oke, ini Kak Ajeng mesti langsung memesan untuk Purpose Good School nih. Dan nanti gua yang pertama baca. Itu toh. Siap. Akan dicetak ulang bulan depan. Semuanya ada 4 buku yang akan dicetak. Nanti sebenarnya bisa masuk di kita nyebutnya kayak toko atau window display yang nanti website Fixer kan juga mau berbarengan dengan buku ini, persiapannya juga setelah nanti bisa dipublish. Ada satu fitur yang bisa untuk nge-link gitu kalau ada dari beberapa komunitas atau kolektif, ada merchandise ataupun produk-produk lainnya bisa ditaruh di situ, nanti nge-link langsung ke komunitasnya gitu, Kakak Diki. Jadi jadi bisa nge-link lah gitu. Boleh banget kalau ada buku-buku ataupun produk lainnya dari Lakuatku Jawas nanti bisa. Gitu. Oh iya, mungkin ada ini satu pertanyaan terakhir dari Beta nih. Tadi kan Kakak Diki sempat bicara soal kita mesti belajar ke Leiden untuk belajar tentang sejarah kita ya. Terus juga kalau saya tidak salah waktu itu sempat lihat-lihat atau kita ngobrol juga, itu ada satu project atau program pameran foto ya dari teman-teman Skolta Moloknya. Dan kerjasama sama Skolmus ya, Sekolah Musa Kupang, itu ada foto dan ada penambahan arsip dari teman-teman yang belajar di Leiden, dan itu juga berhubungan dengan misalnya Kakak Diki sempat cerita bahwa ada teman-teman yang dari Molo yang sedang kuliah di luar dan lain sebagainya. Nah, mungkin Kakak Diki bisa cerita tentang
hubungan antara Lakoat dengan teman-teman anak-anak Timor yang sedang kuliah di luar, atau bagaimana mereka membantu kerja-kerja dari Lakoat gitu. Ya, ya, itu juga menarik ya, bahwa gerakan Lakwat itu sejak awal juga melibatkan banyak sekali anak-anak muda Timor. Kami cukup senang bahwa relawan di Lakwat Pujawas itu banyak sekali, besar sekali, dan itu datang dari anak-anak muda Timor yang juga punya visi yang sama dengan kami. Dan dalam banyak gerakan pengarsipan dan pendokumentasian, mereka juga kemudian dapat kesempatan yang lebih untuk misalnya kuliah keluar, ada yang ke Belanda dan segala macam, dan itu mereka juga akhirnya juga ikut membantu kerja-kerja pengarsipan, terutama dengan mengarsip pengetahuan lokal terkait Molo yang tersebar di luar Molo, yang ada di, sebut saja di Leiden, ada yang di Amerika kemarin, itu juga mereka membantu mengirim banyak sekali buku riset penelitian ataupun foto-foto yang dikumpulkan dari luar ke Molo. Dan bicara tentang pameran foto itu, ya itu sebenarnya salah satu medium fotografi itu juga menurut kami penting dalam kerja-kerja kesenian dan kebudayaan yang kami lakukan, sehingga kami bisa memakai pendekatan yang banyak. Kami misalnya di program residensi kesenian di Lakwat, kami membuka kesempatan kepada juga filmmaker, kemudian kepada food aktivis atau fotografer, penulis, dan lain-lain, sehingga memungkinkan kolaborasi lintas disiplin ya. Salah satu kemudian dapat kesempatan bekerja sama dengan Skolmus, karena mereka memang bekerja di fotografi dan multimedia, kemudian bekerja sama dengan kami, bikin pada saat itu kebetulan anak-anak sedang menulis dan melakukan riset. Saya bersama anak-anak menulis dan melakukan riset terkait dengan mata air, batu, dan hutan, karena salah satu elemen penting dari orang Molo adalah itu, mata air, hutan, dan batu. Jadi kami pada saat itu bikin workshop anak di antara hutan, mata air, dan batu, workshop menulis dan fotografi. Jadi ada dua pendekatan, sastra dan fotografi, dan kami coba ajak teman-teman Skolmus untuk beri workshop kepada anak-anak. Mereka pakai gadget, pakai HP, kami juga waktu itu pinjam kamera sana-sini, jadi anak-anak bawa foto, kamera, dan pergi ke situs-situs budaya mereka sekaligus riset. Jadi mereka terhubung kembali dengan lingkungan mereka lewat medium sastra dan juga fotografi. Dan akhirnya kami pamerkan itu ke publik di kota kecamatan pada saat itu jelang 17 Agustus. Cukup disambut dengan baik. Dan respon yang saya lihat adalah anak akhirnya terhubung dengan lingkungan mereka. Mereka hari-hari timba air, jalan berkilo-kilometer timba air, tapi dengan proyek foto itu, pada akhirnya mereka bisa melihat sumur mereka itu dari sisi yang lain. Mereka bisa melihat sumur tempat air mereka itu, oh ternyata bahwa ketika mereka menulis, mereka baru ketemu bahwa oh ternyata sumur itu misalnya ada punya penunggunya, ada narasi-narasi dongeng di situ dan segala macam. Jadi itu menarik, mengajak mereka dengan banyak sisi. Itu yang kami pelajari ya, sehingga di Lakwat Pujawas kami mencoba bikin satu program, misalnya sekarang meriset tentang buku pangan lokal. Awalnya memang hanya menulis resep, tapi saya pikir kalau menulis resep dicampurkan dengan narasi sastra dan gastronomi, mungkin itu akan menarik, dan ternyata hasilnya juga baik. Seperti itu, Kak Berto. Dan bicara tentang arsip foto-foto sejarah lama, ya akhirnya terhubung juga dengan sejarawan Kota Kupang, sejarawan yang baru pulang studi dari Leiden. Mereka akhirnya membantu mengakses ke Leiden, dan kami dapat foto-foto juga beberapa, dan itu kemudian sudah diarsipkan komunitas. Dan ternyata ceritanya panjang. Dari satu foto, misalnya satu pendeta pertama asal Belanda yang bertugas di Molo tahun 1920, ketemulah dengan beberapa penutur-penutur, sehingga ya ini menarik sebenarnya, dari satu foto bisa ketemu banyak titik yang sebenarnya missing link-nya selama ini, kayak puzzle-puzzle yang terpecah. Ya. Oke. Kakak Diki mungkin boleh nggak satu pertanyaan lagi sebelum sebelum usai? Kalau yang food lab dan ruang arsip benih Lakwat Pujawas itu kan ini ya urunannya pakai di apa sih, kitabisa.com bukan sih? Atau kalau nggak salah ya?
Kayaknya kita bisa deh. menggunakan, Jam. iya kan? Kita bisa kan? Iya kitabisa.com kan? Itu ya Diki Sendanya loading. Oh iya benar-benar. Mungkin sudah mulai ada gangguan di sana gitu ya. Nih. Ini oke, udah. Ini nyambung lagi. Nyambung lagi. Tadi ada Kakak Diki sempat. bisa dengar Halo? suara Iya, kita? bisa. Iya, bisa. Kakak Diki tadi sempat hilang sebentar. Mau tanya kalau yang untuk Food Lab dan Ruang Arsip Benih Lakotku Jawas itu kan menggunakan platform kitabisa.com untuk pencarian pendanaannya gitu ya. Itu prosesnya enggak ya? Tidak. Oh, Kami itu pakai kemarin untuk platform. Food Lab pakai media sosialnya kami. Oh, jadi bukan pakai platform online, tapi ini terbuka untuk emang dana publik gitu aja ya? Oh, itu Ya. sampai akhirnya memutuskan membuka pendanaan melalui dana publik ini akhirnya prosesnya gimana sih Kakak Diki? Obrolan dengan yang lainnya? Dan apakah ini satu-satunya sumber dananya atau masih ada lagi sumber dana yang lainnya? Selain yang untuk urunan dari dana publik ini? Ya. Sebenarnya kami konsep yang kami kembangkan untuk Food Lab itu belajar juga dari pengalaman kami membangun perpustakaan kami 2 tahun lalu. Itu modelnya adalah 50-50, 50% itu dana publik dari media sosial, dan 50% itu dari warga, tenaga kerja, air, material, batu, rumput, karena kami pakai konsepnya model rumah tradisional, sehingga kami bisa memanfaatkan tukang-tukang lokal, artisan lokal atau seniman lokal yang bisa merancang bangunan dengan rumah tradisional dan segala macam. Pun sama yang kami lakukan di Food Lab yang sekarang, kami mencoba untuk memakai formula yang sama. Bagaimana publik juga bisa ikut terlibat, mendukung, tapi di saat yang sama kami juga memberikan ruang juga buat anak-anak muda Molo yang arsitek, anak-anak Molo yang orang-orang Molo yang tukang kayu, orang-orang Molo yang punya paham konstruksi, sejarah dan filosofi rumah dan segala macam. Sehingga kemudian melihat ruang ini bukan sekedar proyek membangun satu bangunan, tapi bagaimana proyek ini juga kita bisa melihat dari sisi bagaimana konstruksi rumah tradisional itu dibangun, bagaimana ritual-ritual ketika mau membangun rumah itu ritualnya dilakukan. Jadi itu jadi menarik, sehingga itu juga kami coba kawinkan ke dalam programnya Food Lab ini. Tentu saja Food Lab dan Ruang Arsip Benih dan Dapur itu sebenarnya adalah turunan selanjutnya dari kerja-kerja pengarsipan kami terkait makanan lokal dan juga narasi-narasi ekologi dan pangan lokal, dan kami pikir itu akan jadi satu ruang ekonomi kreatif yang baru bagi warga, karena konsepnya nanti akan ada juga semacam gastronomi tour atau kafe tempat menjual makanan-makanan yang dijual oleh warga. Jadi seperti itu Kak, jadi bagaimana keterlibatan publik itu juga ada, tapi keterlibatan internal warga aktif tadi, aktif citizens, itu juga kuat, di mana peran-peran mereka juga bisa ada di situ. Jadi tidak 100% dana publik dari luar. Oh, oke. Berarti emang tetap ada sumber dana atau sumber-sumber yang lainnya ya, bukan cuma dana doang sifatnya. Oke. Ya. Sip. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir lagi nih Om Diki, sorry nih. Terakhir banget nih pasti. Ada 2 pertanyaan. Terakhir dari sini, terakhir dari Berto. Ini udah terakhir banget 2 pertanyaan nih. Pertama kan Lakot juga kalau saya perhatikan juga membuka jejaring dengan banyak komunitas di NTT yang lain ya. Mau di Flores ataupun di Sumba ataupun di Timor. Nah, mungkin Om Diki boleh cerita sedikit bagaimana jejaring-jejaring itu dibuka dan kenapa Lakot merasa perlu untuk membuka itu, meskipun kita semua tahu bahwa kita butuh jejaring ya semua ya. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua untuk Om Diki pribadi bagaimana nih? Sorry, yang kedua apakah
sebagai sastrawan, Om Diki pensiun atau tetap sebagai sastrawan gitu. Ber- Loading nih Kakak Diki. Nah, sekarang Kakak Diki yang loading gimana? Berto, Ya, sorry. Kakak Dikinya sekarang yang loading. Oh iya. Kayaknya memang sejam udah cukup, maksudnya sinyalnya mulai ini kayak ya kita ya. Iya, sekarang hilang. Kalau gitu kita sudahi saja kali ya. Oke, Kakak Dikinya juga. udah ciao. Oh ada nih, tunggu, maju masuk lagi bentar buat penutup. Oke. Hmm. Kakak Diki, tadi Kakak Hey, Diki loading. Oh, sekarang Berto udah balik lagi. oke. Kak Berto, minta Ya. tolong yang pertanyaan pertanyaannya diulang. Oh iya, yang pertama tuh ini soal bagaimana apa? Bagaimana Lakoat membangun jejaring dengan Oh, teman-teman yang oke. ah, itu. Terus yang kedua ya jelas tuh kan kita sepertinya saya pribadi sudah lama tidak mendengar karya baru dari Kakak Diki soalnya sebagai Oke. sastrawan. Oke. Yang pertama, balik lagi ke konsep warga aktif itu sendiri, bagaimana kemudian keaktifan itu tidak hanya terjadi di warga, tapi juga melibat antar warga atau antar komunitas. Sehingga kami merasa perlu dan penting juga untuk membangun jejaring lintas komunitas, baik di NTT, di Indonesia, maupun di luar. Karena ini bicara dalam konsep besar active citizens atau warga aktif, ada namanya global active citizens, jadi warga aktif dunia atau warga aktif global. Ketika kemudian kita terhubung dengan komunitas lain di belahan dunia lain yang juga punya visi dan punya nilai yang sama dengan kita, itu akan bikin apa ya, suara kita lebih besar dan gerakan kita bisa lebih masif lagi. Itulah kenapa alasan kami juga perlu merasa penting juga untuk bangun jejaring dengan teman-teman dari kabupaten-kabupaten lain di NTT. Karena juga isunya, dari sisi isu juga kurang lebih kita berhadapan dengan isu yang sama di NTT. Isunya tidak jauh-jauh ya dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga itu penting. Pertanyaan berikutnya terkait dengan karya sastra. Sebenarnya proses yang menarik bersama dengan teman-teman di Lakwat, saya sejak 2017 juga mengaktifkan kelas menulis di Lakwat. Itu ruang di mana saya juga terus belajar menulis. Dan itu ruang di mana saya bisa berkarya, tidak dengan saya seorang secara tunggal di Kisenda, tapi bagaimana saya bisa melebur dengan adik-adik saya atau dengan komunitas atau dengan bapak mama yang tergabung di dalam kelas menulis. Jadi di kelas menulis kami itu ada anak SD, ada anak SMP, ada yang lulusan mahasiswa, ada ibu rumah tangga dan lain-lain. Menarik ketika proses kreatif menulis bersama mereka, bersastra bersama mereka itu kemudian menjadi ada cara yang lain dari sisi saya sebagai penulis. Jadi saya bukan lagi Diki yang kemudian asik dengan dunia saya sendiri atau karya saya sendiri, menulis sendiri, tapi kemudian saya juga bisa melihat sisi yang lain dalam bersastra, bagaimana kemudian kita bisa berkarya bersama, membangun kelas menulis bersama, belajar menulis sastra bersama, bikin buku bersama. Jadi buku-buku yang diterbitkan Lakwat juga ada karya-karya saya di dalam. Jadi sebenarnya ini menarik melihat penulis tidak secara tunggal, tapi bisa melihat penulis dalam komunitas atau penulis dalam leburan yang lebih ini lagi. Jadi kalau ditanya apakah masih bersastra, sampai detik ini masih bersastra. Kami juga buku kumpulan resep dan cerita pendek terkait dengan makanan juga ada beberapa cerita-cerita pendek saya, narasi tentang kedekatan saya dengan nenek saya misalnya yang punya warung makan pertama di Molo tahun 50-an. Saya menulis kembali narasi itu dan menghubungkan dengan
resep yang diajarkan beliau kepada saya, makanan makanan keluarga, atau mama-mama Fun yang lain, Mama Fun dan teman-teman yang lain juga menulis resep peranakan Cina Molo misalnya, dan saya mencoba merespons itu dengan cerita pendek dan lain-lain. Jadi masih tetap berkarya. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Itu penting bagaimana terakhir untuk saya pribadi menarik ya, terakhir bagaimana sebagai seorang penulis kita tidak lagi melihat authorship sebagai pribadi tetapi melebur bersama masyarakat dan teman-teman. Ini di bawah di kolom komentar ada sapaan dari Yuse. Yuse ini aktif di Sanggar Anak Akar di Jakarta. User adalah generasi kesekian lah di Sanggar Anak Akar dan sekarang aktif terlibat di Sanggar Anak Akar. Ini kayaknya yang lain agak kaku-kaku nih, atau di ini saya. Oke, mungkin kita cukup ya Om Diki ya, soalnya sudah sejam lebih dan sinyal saya juga udah mulai goyang-goyang. Kayaknya Om Diki jadi sinyalnya goyang gitu juga nih. Oke, Kak Berto, Kak Ajeng, terima kasih. Terima kasih Kakak Diki. Semoga kapan-kapan kita beneran bisa sekolah di sana ya, sekolah tomolog dan residensi. Siap. Ya. Semuanya yang sudah ikutan ngobrol juga terima kasih banyak. Ada Yuse, ada Mbak Nuning tadi, si Adin juga banyak ya. Yang teman-teman minggu depan Mengeja Fixer akan muncul lagi, kita akan ngobrol. Saya lupa sih jadwalnya siapa nih. Siapa toh? Belum tahu ya. Lupa gua, lupa sih. Oke. Kayaknya gitu, atau siapa gitu. Oke. Tapi teman-teman terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu dengan Mengeja Fixer selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih banyak. Dadah. Salam buat semua. Ada Sari. Halo. Waduh. Ada Sari nongol-nongol jadi cameo. Cameo. Oh.